Salam lestari, salam hijau dari kami anak Pulo. Bersama saya lagi Randi Setiawan Putimbang, melanjutkan perjalanan kami kembali dalam pendakian Gunung Toolong Ekspedisi Merah Putih yang video kami sebelumnya di bagian part 2, kami melakukan pendakian ke dataran tertinggi Desa Osan. Kali ini kami akan tiba di penghujung perjalanan kami di dalam pendakian Gunung Toolong. Setelah mendaki dataran tertinggi di Desa Osan, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, kami balik ke tempat kami menginap di Desa Osan, makan dan istirahat. Di sana kami sudah ditunggu oleh sahabat kami Andy yang dari jam setengah 12 siang sudah menunggu kami setelah dia selesai ibadah gereja. Nah, setelah makan dan istirahat, kami sudah mulai prepare atau persiapan untuk menuju Desa Labotakandi, desa titik pertama untuk memulai pendakian kami yang sebenarnya, yaitu pendakian ke Gunung Toolong. Setelah prepare, kami berpamitan ke pemilik rumah untuk melanjutkan perjalanan. Jam 2 siang kami pun sudah tiba di Desa Labotakandi. Setelah sampai di Desa Labotakandi, kami mengecek kembali perlengkapan kami satu persatu sebelum memulai pendakian. Setelah mengecek kelengkapan alat-alat untuk mendaki, seperti biasanya, sebelum kami memulai pendakian, kami melakukan doa bersama agar ketika di perjalanan nanti kami tidak mengalami masalah dan kesulitan apapun dan kembali dengan selamat lagi. Setelah selepas kami berdoa, kami pun mulai melanjutkan perjalanan kami. Di sepanjang perjalanan kami disuguhi pemandangan hijau nan asri. Jalur trek pendakian lumayan bersahabat. Kadang menanjak, kadang pula kami menemukan trek yang landai. Langkah pertama hari ini kita mulai perjalanan kita. Terus perjalanan saya mengeksplor Gunung Toolong. Selama perjalanan, saya tidak pernah berhenti mengagumi pemandangan yang disuguhkan. Alam yang masih sejuk, asri, dan alami. Begitu membuat saya mengingat kembali ketika masih sering-seringnya mendaki di gunung di Pulau Jawa. Mulai turun kabut. Di sepanjang perjalanan, kami juga melintasi perkebunan warga. Selain itu, di perjalanan kami ditemani turunnya kabut, membuat kami yang lelah sepanjang perjalanan menjadi merasa semangat. Karena berpikir dengan turunnya kabut membuat udara sekitar terasa sejuk dan tidak terlalu terik panas matahari.
Jalur trek pendakian semakin menanjak setelah mulai mendekati puncak. Karena di beberapa jalur kita menemukan jalur bebatuan yang sempit dan menanjak. Di sepanjang jalur juga kami tidak lupa pula memasang tanda-tanda di setiap persimpangan agar siapa saja yang mau mendaki ke Gunung Tolong bisa paham atau mengerti jalur sebenarnya ke puncak yang mana. Agar bagi siapa saja yang ke sini tidak tersesat atau salah jalan ketika tiba di persimpangan atau di jalur yang bercabang. Karena gunung ini berbeda dari kebanyakan gunung-gunung lainnya seperti pada umumnya gunung-gunung di Jawa, gunung ini tidak memiliki jalur konvensional atau jalur khusus untuk para pendaki. Di sini kita harus betul-betul paham medannya, walaupun areanya sangat terbuka di beberapa jalur, atau kalau kita tidak betul-betul paham jalurnya, bisa kemungkinan kita akan tersesat di perkebunan warga. Disebabkan di beberapa persimpangan jalur ada yang menuju ke puncak, ada yang pula ke perkebunan warga. Karena gunung ini juga jarang para pendaki melakukan pendakian ke sini. Posisi mau turun kabut, jadi harus pakai setanda. Akhirnya sampai di puncak juga, bro. Bro, salam lestari, salam kami anak pulau. Alhamdulillah kami sudah sampai di base camp Gunung Tolong, Puncak Tolong. Di belakang saya ini adalah salah satu punggungan gunung yang ada di desa DP dalamnya atau DP anu? Labutakandi dan Luar. desa Osan. Luar, Soy. Nah, itu di depan saya itu sudah merupakan bulagi sana ya? Ya, bulagi. Di belakang sana Bulagi Selatan, itu salah satunya Labutakandi, Desa Usan, dan Buko Selatan. Di sana adalah Bulagi. Kita lihat sana. Ini kalau teman-teman bisa lihat tapi sayang sedikit tertutup kabut. Di sebelah sana adalah Kecamatan Bulagi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di video ini. Di depan saya ini adalah desa Kecamatan Patukuki, sana lautnya. Jadi kita ini sebelah menyebelah bisa mendapatkan dua pandangan yang bagus, tidak kalah keren. Tapi sayang di balik sini agak tertutup sedikit kabut. Jadi bisa teman-teman lihat sebelah laut, sebelah sana itu laut. Kecamatan Patukuki. Coba saya put videonya ini, teman-teman bisa lihat. Nah, cukup tinggi punggungan Gunung Tolong ini. Di depan saya ini sudah tertutup kabut, Sana Desa Osan dan Desa Labutakandi yang masuk Kecamatan Bulagi Selatan. Bisa teman-teman lihat. Uish. Ende. Oh. Kita bisa lihat. Pokoknya kesini terbayarkan lah. Capek, menguras tenaga. Tapi akhirnya bisa terbayarkan. Lumayan bagus, keren. Indah pemandangannya ya. Ini sudah mulai hilang kabutnya, teman-teman. Bisa lihat sana laut. Kecamatan Patukuki sana. Kecamatan Patukuki. Jadi di sini di puncak sini kita bisa melihat laut dengan pandangan yang menakjubkan. Setelah 3 jam perjalanan, akhirnya alhamdulillah kita tiba di pos base camp yang jaraknya cuma berapa meter dari puncak pengibaran bendera merah putih besok. Kami berangkat dari pos pendakian Desa Labutakandi jam 2 siang 16 Agustus 2020 dan tiba di base camp jam 5 sore 16 Agustus 2020.
Setelah sampai, kita mulai mendirikan tenda, memasak, istirahat, dan foto-foto sebentar. Ngopi sambil menikmati sunset juga. Jalur apa sama itu masuk dalam. Disisa dulu ke keluar. Keluar memang. Sambil menikmati sunset, kita kemudian menghamparkan matras kami di tanah sebagai alas kami untuk duduk-duduk dan bercerita, menikmati kopi hangat kami yang berselimutkan kabut tipis di sekitar tenda kami. Bercerita seputar perjalanan kami dari pos pertama pendakian sampai di base camp. Keseruan perjalanan kami dan lelahnya akhirnya terbayarkan ketika kami tiba di base camp ini. Gunung Tolong merupakan gunung mistis menurut sebagian kepercayaan masyarakat lokal. Bahkan gunung ini jarang didaki oleh pendaki pada umumnya. Karena di sebagian pendapat, pada umumnya masyarakat lokal di Banggai Kepulauan, khususnya wilayah Kecamatan Buko, Buko Selatan, dan Bulagi Selatan, jika kita tidak memahami dan mengerti jalurnya, kita bisa disesatkan oleh makhluk-makhluk sebangsa jin penghuni atau penjaga Gunung Tolong. Dan ada sebagian pendapat juga yang mengatakan bahwa kalau suku asli Banggai Kepulauan, yaitu suku Sia-Sia, berasal dari Gunung Tolong ini. Dan ada sebagian masyarakat lokal di desa dekat kaki gunung, ketika kami tiba dan mau melakukan pendakian, mereka beranggapan bahwa kami mau melakukan pertapaan atau semedi buat cari wangsit atau ilmu, atau mencari mustika.
Tetapi tujuannya kami sebenarnya bukan itu. Kami hanya ingin merayakan 17 Agustus di sana sambil menikmati keindahan alam di puncaknya. Ada-ada saja, tapi begitulah kami bisa memakluminya. Malamnya kita membuat api unggun untuk menghangatkan diri, karena di puncak malam hari benar-benar dingin. Membuat api unggun, ngopi sambil bercerita, ngobrol senda gurau, dan setelah itu kita beristirahat. Sayup lampu LNG. Pagi harinya, Senin tanggal 17 Agustus 2020, kita bangun disambut oleh kabut tebal dan di luar hujan mulai gerimis. Sambil menunggu hujan benar-benar reda untuk pengibaran bendera merah putih, kami pun mulai membuat kopi dan memasak untuk sarapan pagi. Setelah kami sarapan dan ngopi, hujan pun sudah reda. Jam 8 pagi, kami pun sudah mulai persiapan untuk pengibaran bendera merah putih di puncak, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Selesai pengibaran bendera merah putih, kami pun foto-foto untuk kenang-kenangan. Kali ini saya sangat bersyukur sekali karena bisa kembali merayakan 17 Agustus 1945, Hari Kemerdekaan Indonesia di puncak gunung. Dan di salah satu gunung yang cukup dikenali masyarakat Banggai Kepulauan, yaitu Gunung Toolong.
Saya sangat bersyukur dan senang memiliki teman-teman yang saling membantu selama proses perjalanan pendakian dan tiba di puncak dengan selamat. Selanjutnya, gunung apa lagi yang akan kita daki di Banggai Kepulauan? Tonton terus video saya agar kalian update terus video-video terbaru dari saya, yaitu dengan cara subscribe, like, and share. Oke teman-teman, sekian dari video saya part 3 atau bagian terakhir dari pendakian Gunung Toolong yang merupakan trilogi dari ekspedisi Merah Putih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam lestari, salam hijau ekspedisi Merah Putih.